Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini Pak Pria akan membahas mengenai analisis gangguan dan perbaikan sistem pemasukan dan pembuangan. Sistem pemasukan dan pembuangan di sini yang dimaksud adalah mengenai udara masuk dan udara buang. Maka biasanya kita sebut juga sebagai intake system untuk masuk dan exhaust untuk buang. Oke. Kemudian yang berikutnya mungkin saya akan jelaskan satu persatu. Sistem pemasukan atau intake system, kita bicara dari komponen. Komponennya adalah saringan udara. Kenapa saringan udara dibutuhkan di sana? Apakah kalau tidak pakai saringan udara juga mesin bisa tetap hidup? Bisa, tetapi dalam lingkup udara yang kita hirup maupun udara yang ada di sekitar kita ini ternyata tidak terlihat oleh mata. Di situ banyak sekali kotoran-kotoran, debu, batu, pasir, seng. Bahkan yang lebih parah adalah banyaknya kandungan air di udara. Dan ini akan menghambat apa? Menghambat pada posisi meledaknya atau knockingnya mesin di ruang bakar. Pada posisi langkah kompresi kemudian diberi api oleh busi, ini akan meledaknya terganggu. Kenapa? Karena banyaknya kotoran, banyaknya kandungan air. Kalau banyaknya kotoran dan kandungan air tidak terserap oleh saringan udara, maka yang muncul adalah businya akan cepat kotor dan cepat rusak. Busi cepat kotor dan cepat rusak berarti umur pakai busi akan lebih pendek. Artinya busi akan sering-sering kita ganti. Ini mengenai saringan udara. Dan kenapa saringan udara ini harus ada? Karena tidak hanya udara murni saja yang harus masuk. Di sana busi akan memercikan percikan api di ruang bakar. Dan api akan hidup apabila di sekitar kita ada oksigen. Sama seperti kita manusia, kalau tidak ada oksigen, walaupun terlihat bahwa kita sedang ada di ruangan yang luas, tapi kalau tidak ada oksigen, lama-lama kita akan lemas dan ujung-ujungnya kita akan mati. Karena semua butuh oksigen, termasuk api. Oke, di sini disebutkan tipe filter kawat, kemudian tipe filter kertas, tipe kertas berpelumas, kemudian tipe busa. Ini semua pada kenyataannya akhirnya ujung-ujungnya adalah untuk menyaring udara supaya yang masuk ke dalam mesin adalah udara yang bersih dan murni. Yang berikutnya adalah komponen intake manifold. Intake manifold ini adalah saluran masuk ke ruang bakar. Seharusnya dari saringan udara ini kemudian ke intake manifold itu melewati karburator atau throttle body. Tapi nanti karburator atau throttle body akan kita jelaskan atau akan kita bahas pada pelajaran modul berikutnya mengenai sistem bahan bakar bensin. Intake manifold atau saluran masuk itu juga ada beberapa macam dan dia tidak boleh ketekuk sebenarnya. Dia tidak boleh ketekuk. Dia harusnya lebih landai gini sehingga saluran udara yang masuk itu akan lebih cepat, tidak terhambat. Gitu. Yang berikutnya adalah mengenai analisa dan perbaikan gangguan sistem pemasukan. Ini biasanya akan muncul gangguan-gangguan seperti langsam naik turun. Langsam naik turun itu adalah posisi mesin hidup tapi tidak menjalankan kendaraan. Itu akan naik turun artinya bahwa getarannya ini tidak stabil. Yang berikutnya adalah langsam lambat. Langsam lambat ini posisinya RPM-nya
pelan, kita harus naikkan karena langsam ini harus punya RPM tertentu. Seperti motor sport yang full kopling itu kira-kira 1300 plus minus 100. Kemudian motor bebek kira-kira RPM-nya 1300 plus minus 100. Dan motor matic itu RPM-nya adalah 1700 plus minus 100. Yang berikutnya adalah motor nembak-nembak, artinya bahwa pada posisi kita jalan itu knalpotnya nembak-nembak, jadi tidak stabil. Artinya bahwa kembali lagi ke sini langsam naik turun atau kecepatannya itu si mesin tidak stabil, itu akan mengakibatkan motor nembak-nembak. Kemudian kita masuk ke sistem pembuangan. Sistem pembuangan itu komponen yang utama adalah knalpot. Apa yang dimaksud dengan knalpot? Yang dimaksud dengan knalpot adalah saluran pembuangan setelah intake manifold. Saluran pembuangan setelah exhaust manifold. Dan di sini kita lihat bahwa apabila 2 tak dia akan langsung knalpotnya itu akan langsung kebuang kepada knalpot, sisa hasil pembakaran. Kemudian kita lihat lagi mengenai turbocharger. Turbocharger di sini yang dimaksud adalah sebetulnya mengembalikan daripada hembusan-hembusan angin panas yang harusnya kita buang, tapi dikembalikan lagi ke mesin sehingga akan membantu untuk intake manifold mendapatkan tambahan angin, dan angin ini sudah hangat atau sudah panas untuk siap dikompresi menjadi meledak. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa dia sudah dimasukkan bahan bakar dan udara, tapi dibantu juga dengan pemasukan udara panas yang tadi dari turbocharger dikembalikan ke sini, sehingga udara di sini sudah siap. Begitu dapat kompresi sudah tambah lagi bahwa udaranya sudah panas, ditambah kompresi maka panasnya ini akan cukup mumpuni untuk diledakkan dan menjadi tenaga yang kuat. Itu adalah mengenai turbocharger dan biasanya disebut juga dengan turbin. Ini tadi turbocharger, turbin. Kemudian kita terus saja ke bagian-bagian knalpot. Bagian-bagian knalpot di sana ada header itu kepalanya, kemudian resonator ini untuk mengendalikan suara, kemudian silencer fungsi mirip dengan resonator. Kemudian fungsi daripada knalpot sepeda motor yang pertama adalah mengurangi polusi udara, karena di dalam knalpot itu kita biasanya beri juga saringan-saringan, apakah knalpot 2 tak ataupun knalpot 4 tak, itu kita beri saringan-saringan. Fungsi yang kedua adalah meredam suara ledakan yang dihasilkan di dalam ruang bakar. Jadi biasanya di knalpot ini hembusan-hembusan daripada ledakan ruang bakar itu akan dibulak-balikin lagi gitu ya, sehingga suara yang keluar itu diusahakan sekecil mungkin tidak sampai mengganggu orang sekitarnya ataupun mengganggu kendaraan itu sendiri. Yang ketiga adalah fungsinya meningkatkan tenaga dari kendaraan, tadi model turbocharger tadi. Jadi sebetulnya model turbocharger itu si knalpot ini akan dikembalikan lagi hembusannya yang panas dan hempasan tiupan angin yang kencang dimasukkan lagi ke ruang bakar. Sementara untuk sistem pemasukan dan pembuangan itu yang hari ini Bapak ingin saya sampaikan. Untuk lainnya akan kita sampaikan lagi di pembelajaran jam atau pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.